Bab 115 Lightning Evasion, petir melintas. Dan Xiao Chen muncul di samping Chu Chaoyun. Mengeksekusi menggambar saber. Saber berkedip dengan cahaya saat menyerang ke arah dada Chu Chaoyun. Bang, Chu Chaoyun memalingkan tubuhnya sedikit dan menggunakan jarinya sebagai pedang. Sebuah cahaya muncul di jarinya saat itu menghalangi pedang Xiao Chen, menciptakan suara yang menggema. Setelah langkah pertama dari teknik saber guntur rusing diblokir, tidak ada cara untuk mengeksekusi gerakan yang tersisa. Xiao Chen dengan cepat mengubah gerakannya. Dia berteriak ringan. Terbang di sayap. Gangguan tari 1000 tahun. Bang! Bang! Xiao Chen dengan cepat mengubah posisi di udara. Mengirimkan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya di Chu Chaoyun. Chu Chaoyun berdiri di tanah tanpa bergerak dan menggunakan jarinya sebagai pedang. Menciptakan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya secara instan. The Flight on Wings pada awalnya adalah teknik bela diri dari Sekte Pedang Misti. Chu Chaoyun sangat akrab dengannya. Meskipun dia heran ketika melihat Xiao Chen melakukan langkah ini, dia tidak panik. Meskipun pedang Qi ditembakkan kemudian, pedang itu tiba lebih dulu. Ia menari-nari di atas angin dan benar-benar memaksa Xiao Chen untuk bertahan dari serangan aslinya. Lampu pedang menari-nari dan menembaki lampu pedang. Mengusir mereka keduanya bertukar ribuan gerakan. Konsumsi esens tinggi. Setelah eksekusi Disordered Dance of Thousand Xiao Chen mundur. Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan melompat ke langit terbang di sayap. Bulan cerah seperti api, fenomena misterius muncul di langit. Langit malam tanpa batas tiba-tiba menutupi sinar matahari yang intens. Bulan purnama perlahan-lahan naik dari cakrawala. Memancarkan cahaya lembut. Chu Chaoyun sedikit mengernyit. Dia heran saat berpikir. Sudah sangat mengejutkan dia bisa menggunakan Disordered Dance of atau Satyrs kami. Kenapa dia bisa mengeksekusi Moon Bright Like Fire juga? Chu Chaoyun mengungkapkan ekspresi hati-hati. Dia sangat jelas pada kekuatan Moon Bright Like Fire. Sebelumnya, pedang suci itu mengandalkan langkah ini untuk memotong kaisar dengan tangannya sendiri. Meski begitu, dia masih memiliki ekspresi santai di wajahnya. Xiao Chen belum benar-benar memahami esensi sejati dari langkah ini. Ada cacat yang jelas dengan fenomena misterius itu menampilkan sedikit keterampilan seseorang di hadapan seorang ahli. Chu Chaoyun tersenyum tipis. Kakak. Di malam yang gelap gulita, cahaya keemasan tiba-tiba berbunga. Pedang di belakang Chu Chaoyun ditarik oleh 1 inci. Dalam sepersekian detik, cahaya keemasan meletus. Sebuah emas tanpa batas memancar dengan kuat dari inci pedang yang ditarik. Senjata suci. Senjata di belakang punggungnya sebenarnya adalah senjata suci. Xiao Chen merasa sangat heran ketika dia melihat cahaya tajam itu. Namun, sekarang setelah fenomena misterius itu dilepaskan, dia tidak lagi bisa menarik diri. Dia hanya bisa berbentrokan. Chu Chaoyun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandang Xiao Chen dengan acuh tak acuh. Dia mendengus dingin dan pedang kembali ke sarungnya. Cahaya keemasan melonjak ke sekeliling. Berubah menjadi gambar pedang yang tak ada habisnya. Pemandangan malam yang menutupi langit sekarang seperti kaca dengan banyak celah. Setelah beberapa saat singkat, ada suara merdu yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan malam benar-benar menghilang. Bulan purnama yang belum terbit belum berubah menjadi ilusi dan menghilang. Sinar matahari bersinar sekali lagi. Setelah fenomena misterius itu pecah, Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Fenomena misterius yang dimentahkan atau gerakan pedang dimentahkan. Peristiwa ini mengakibatkan cedera internal paling parah bagi seorang kultivator. Ketika fenomena misterius Zhang He pecah, dia dilumpuhkan oleh Xiao Chen. Chu Chaoyun melompat ringan dan perlahan berjalan ke Xiao Chen. Dia berkata, "Aku tahu bahwa kamu masih memiliki beberapa kartu truf yang belum kamu ungkapkan. Namun, aku tidak punya niat untuk membunuhmu. Setidaknya belum. Aku harap kamu tidak akan melakukan sesuatu yang konyol. Jangan paksa aku menggunakan gerakan yang aku gunakan di Hua Yunfei. Dunia ini sangat besar, sangat indah. Namun, kamu hanya bisa menikmatinya dengan hidup. Orang yang bisa tertawa terakhir adalah pahlawan sejati." Setelah Chu Chaoyun berbicara, pedang cahaya muncul di kakinya. Dia mengendarai pedang dan terbang ke langit.
Menghilang dengan sangat cepat, Xiao Chen mengkonsumsi pil pengisian darah dan pil pengembalian Qi terlebih dahulu. Dan kemudian melihat sosok Chu Chaoyun yang mundur. Xiao Chen tersenyum pahit. Ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan begitu menyedihkan. Lawannya bahkan belum menyelesaikan langkahnya. Dia hanya menggunakan setengah dari langkahnya untuk mengalahkannya. Xiao Chen duduk bersila dan perlahan-lahan mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation. Mencerna kekuatan obat di tubuhnya. Setelah waktu yang lama, ketika kekuatan obat meresapi seluruh tubuhnya, luka-lukanya hampir sepenuhnya pulih. Xiao Chen tidak ragu dan bergegas kembali. Meskipun bagian yang paling berharga dari Raja Singa Emas diambil, bagian-bagian lainnya juga berharga. Terutama tanduk singa di kepalanya yang sudah ada selama ratusan tahun. Hua Yunfei, yang berada di kejauhan menuju pintu masuk sisa kuno, tiba-tiba melihat Xiao Chen berlari cepat. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan kaget. Meskipun tidak melihat dia hanya untuk waktu yang singkat, dia benar-benar maju ke puncak Martial Master. Terlalu berbahaya untuk membiarkannya hidup. Kalian berdua, pergi bawa kepala orang itu kembali. Aku akan menunggumu di sisa kuno. Hua Yunfei memberitahu dua puncak Martial Grandmaster di belakangnya. Dia merasa itu disayangkan. Dia harus menjelajahi Ancient Reman dan tidak bisa melakukannya secara pribadi. Aku patuh. Keduanya menerima pesanan mereka dan berlari ke arah Xiao Chen. Xiao Chen selalu menjaga sense spiritualnya diperluas di Bisking Valley. Saat dia melihat Hua Yunfei, dia membuat rencana untuk mengelilinginya. Namun, dia tidak berharap untuk diperhatikan sebelum dia bisa melakukannya. Melihat dua Martial Grandmaster di belakangnya, sudut bibir Xiao Chen meringkuk dengan senyum dingin. Azure Dragon Cloud Soaring Art dieksekusi secara ekstrim dan kecepatannya langsung berlipat ganda. Dia membuang dua orang dalam sekejap. Di mana dia? Kemana dia pergi? Aku cukup yakin melihat dia pergi ke arah ini. Dia pasti bersembunyi. Mari berpisah dan mencarinya. Xiao Chen telah melarikan diri dari persepsi mereka secara instan. Mereka tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Ci, sebuah panah melintas seperti embusan angin kencang. Sebelum salah satu Martial Grandmaster bisa bereaksi, Essence Light Arrow menembus jantungnya dari belakang, membunuhnya. Ketika Grandmaster bela diri lainnya melihat Xiao Chen muncul dari belakangnya, dia terkejut. Ketika dia melihat Soul Slayer Bow dan Essence Light Arrow di tangannya, dia segera melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Xiao Chen melihat ke arah di mana orang itu melarikan diri. Tetapi dia tidak mengejar. Dia mengambil Essence Light Arrow yang mendarat di tanah sebelum menepuk mayat Master bela diri yang mati. Status Grandmaster bela diri ini tampaknya tidak rendah. Xiao Chen berhasil mendapatkan uang kertas untuk 2000 tael emas. Pil peringkat 4. Pil Tempering dan manual teknik martial peringkat mendalam Clear Wind Chop. Xiao Chen tersenyum puas. Suasana hatinya yang tertekan terangkat. Martial Grandmaster ini meninggal karena kematian yang tidak patut. Dia diam-diam diserang dari belakang oleh Xiao Chen menggunakan Soul Slayer Bow dan Essence Light Arrow. Jika mereka bertarung dengan benar, Xiao Chen akan membutuhkan setidaknya 500 gerakan sebelum dia bisa mengalahkan orang ini. Xiao Chen melihat pada manual teknik martial. Clear Wind Chop. Teknik martial untuk pedang itu. Sebagai teknik martial peringkat luar biasa, itu sudah cukup berkualitas tinggi. Dalam beberapa klan, itu bahkan bisa dianggap harta keluarga. Hanya di klan bangsawan, seperti klan Hua, akan ada pelayan yang membawa manual teknik pertarungan peringkat mendalam. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh klan kecil. Setelah 1 jam, Xiao Chen kembali ke tempat Raja Singa Emas telah mati. Namun, ia menemukan bahwa lemak sangat cepat dengan tindakannya. Dia sudah menanggalkan semuanya dari Golden Lion King. Hanya menyisakan kerangka emas lengkap. Ketika Jin Dabao melihat Xiao Chen kembali, dia menyerahkan tanduk singa emas kepadanya. Dia berkata, "Aku telah mengambil kulit dan darah binatang suci emas. Nona Xiao Xiao menginginkan kerangka itu. Tanduk singa ini untukmu. Aku lupa memberitahumu. Chu Chaoyun memiliki senjata suci. Dalam bidang kultivasi yang sama, dia tidak ada tandingannya. Bahkan Saint Martial awal akan dikalahkan olehnya. Aku sudah bilang untuk tidak mengejarnya lebih awal. Apakah kamu tidak mendengar?"
Xiao Chen tersenyum tipis ketika menerima tanduk singa emas. Dia memandangi kerangka emas raksasa itu dan berkata, "Bagaimana kamu akan memindahkan ini kembali? Bahkan jika kamu akan menggunakan kapal, kamu masih perlu memikirkan cara untuk membawanya di atas kapal?" Lemak itu tersenyum. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Nona Xiao Xiao memiliki metode sendiri." Su Xiao Xiao tersenyum untuk mengakui hal itu. Meskipun Xiao Chen ingin tahu tentang apa yang diinginkan Su Xiao Xiao dengan kerangka itu, dia tidak bertanya padanya. Setelah distribusi selesai, Jin Dabao dalam suasana hati yang baik. Dia berkata dengan berani, "Ayo, Tuan Gendut ini akan membawamu untuk pergi mendapatkan harta dari sisa kuno." Di pintu masuk sisa kuno, Hua Yunfei melihat Martial Grandmaster melarikan diri. Dia sangat marah. "Aku belum pernah melihat tempat sampah sepertimu." Martial Grandmaster puncak sebenarnya ditakuti oleh Master Martial kelas superior. Martial Grandmaster itu menundukkan kepalanya dan berlutut di tanah dalam keheningan. Meskipun masalah ini memang memalukan, dia tidak akan lari jika dia belum melihat busur pembunuh jiwa dan panah cahaya esensi di tangan Xiao Chen. Hua Yunfei berpikir lama sebelum berkata dengan nada serius, 5 Martial Grandmaster akan tinggal di sini. Jika kamu tidak dapat berurusan dengan bocah itu maka kamu bisa melupakan kembali ke Hua Clan. Kali ini, dia membawa 6 Martial Science dan 6 Martial Grandmaster bersamanya. Martial Science membuat sebagian besar kekuatan tempurnya. Kekuatan seperti itu bisa dianggap sebagai yang terlemah di antara klan bangsawan. Untuk memastikan tidak ada yang akan terjadi di sisa kuno, Hua Yunfei tidak berani meninggalkan para Martial Science. Meninggalkan 5 Martial Grandmaster di belakang sudah yang bisa dia lakukan. Menggunakan 5 puncak Martial Grandmaster untuk berurusan dengan satu Xiao Chen, seorang Master Martial kelas tinggi. Dapat dikatakan bahwa Hua Yunfei sangat memikirkan Xiao Chen. Di bawah arahan lemak, mereka bertiga menuju ke arah pintu masuk sisa kuno. Sepanjang jalan, Xiao Chen sedang mengukir tanduk singa emas yang diberikan lemak padanya. Su Xiao Xiao dan Jin Dabao sangat ingin tahu tentang tindakan Xiao Chen. Jin Dabao hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Untuk menggunakan tanduk emas ini untuk mengukir adalah sia-sia. Xiao Chen tersenyum dan tidak menjelaskan. Ada terlalu banyak bahaya yang tidak diketahui dalam sisa kuno. Pertempuran dengan Chu Chaoyun sebelumnya menyebabkan Xiao Chen merasa stres. Dia membutuhkan sesuatu untuk digunakan sebagai kartu trufnya. Sayangnya, Xiao Chen secara paksa menggunakan teknik martial peringkat surga. Kembalinya Azure Dragon sudah 2 kali. Jika dia melakukannya sekali lagi, dia pasti akan meledak dan mati. Kalau tidak, dia bisa menggunakannya sebagai kartu truf yang kuat. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan sekarang adalah mantra kehidupan terbaik. Xiao Chen benar-benar fokus membuat patung itu. Dia dengan hati-hati memikirkan kembali setiap langkah Raja Singa Emas kami telah tiba. Lemak itu berhenti dan melihat lubang setinggi 10 meter di sisi gunung. Di bawah lubang itu, ada banyak puing. Tidak ada yang bisa melihat di dalam lubang gelap. Udara dingin berhembus keluar dari lubang, menyebabkan semua orang merasakan rambut mereka berdiri di ujungnya. Ini adalah flu yang menembus ke jantung. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya ke dalam lubang. Tetapi ia menemukan penghalang tak berbentuk yang menghalangi sense spiritualnya. Ini adalah situasi yang sama dengan apa yang ditemui Xiao Chen di hutan suram. Bab 116. Namun, kali ini penghalang yang menabrak Xiao Chen bahkan lebih kuat daripada yang ada di hutan suram. Bahkan setelah dia membentuk sense spiritualnya menjadi tombak emas, dia tidak bisa menembusnya. Lemak itu berkata dengan agak ketakutan. Mengapa aku merasa bahwa gua ini mengarah ke sebuah makam? Ini sangat aneh. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Siapa yang tahu? Mungkin itu benar-benar mengarah ke sebuah makam. Tanah tempat orang kuno mati. Bukankah itu sangat mirip dengan sebuah makam? Sebenarnya, tidak ada perbedaan sama sekali. Su Xiao Xiao tiba-tiba berbicara. Ada orang yang menatap kami. Mereka ahli. Xiao Chen sedikit mengernyit dan memeriksa menggunakan sense spiritualnya, mengirimkannya ke segala arah. Setelah beberapa saat, dia berkata, ini adalah orang-orang Hua Clan. Ada total 5 puncak Martial Grandmaster. Saat dia mengatakan itu,
5 martial grandmaster melompat keluar dari belakang. Mereka membentuk setengah lingkaran dan mengelilinginya. Ketika pemimpin melihat Xiao Chen bersama dengan Jin Dabao, dia terkejut. Kalian berdua, silakan mundur selangkah. Klan Hua kami. Lightning Evasion, Xiao Chen berteriak ringan dan muncul di samping master bela diri yang berbicara. Busur listrik melompat pada Lunar Shadow Saber. Dia mengeksekusi Drawing the Sabre, menyebabkan kata-kata pria itu terputus. Lemak itu mengutuk. Aku sadar kalau kita bergaul dengan orang ini, cepat atau lambat, kita akan menyinggung semua klan bangsawan. Ayo bunuh saja mereka, kata Su Xiao acuh tak acuh. Tangannya yang ramping seperti batu giok dengan ringan memetik senar sitar. Orang yang berbicara tidak mengharapkan Xiao Chen menjadi sangat empatik. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya dan langsung menyerang Puci. Dia mundur ke belakang tetapi Xiao Chen masih berhasil melukainya di dada. Listrik yang melonjak pada Lunar Shadow Saber langsung menembus tubuhnya, menyebabkan gerakannya melambat. Arclight Chop, pedang menciptakan sebuah lampu busur. Semuanya 3 meter di depan Xiao Chen terperangkap dalam lampu sorot. Saat master bela diri itu dihantam oleh listrik, kecepatannya menjadi sangat lambat. Dia tidak bisa bereaksi terhadapnya dan terbelah dua oleh lampu busur karena kecerobohannya. Martial Grandmaster Puncak terbunuh oleh Xiao Chen dalam 2 gerakan. Ini adalah kekuatan dari teknik saber guntur rusing. Selama dia berhasil melakukan langkah pertama, bahkan orang dari bidang kultivasi yang lebih tinggi bisa terbunuh. Mogok tubuh cenderung, Xiao Chen berbalik dan memiringkan tubuhnya sebelum menyerbu ke depan. Kultivator yang menerjangnya terpukul oleh bahu kanan Xiao Chen segera. Orang itu awalnya berusaha untuk mengapit Xiao Chen, menyerangnya dari depan dan belakang. Namun, dia tidak menyangka Xiao Chen akan membunuh puncak martial grandmaster dalam 2 gerakan sebelum berbalik untuk menyerangnya. Dia tertangkap basah dan dianiaya oleh Xiao Chen. Dia mundur 2 langkah dan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan kekuatan yang mengerikan itu. Dia merasakan ketakutan di hatinya. Sungguh tubuh fisik yang mengerikan. Xiao Chen mengambil 2 langkah ke depan dan mengirim tinju kanannya pecah. Angin bersiul dan guntur menderu. Sebelum pria itu bisa berdiri dengan stabil dan menenangkan darah yang bergelombang dan ki di tubuhnya, dia dipaksa untuk bertahan. Terdengar suara berderak. Setelah marah oleh Heavenly Thunders dan 7 kelopak bunga Seven Leaf, Xiao Chen mampu menghancurkan tangannya menjadi bubur. Ah! Pria itu menjerit kesakitan. Ketika dia melihat tangannya yang lumpuh, wajahnya dipenuhi syok. Pedang melintas. Dan pada saat ia terganggu, Xiao Chen menggunakan Drawing the Sabre untuk membelahnya menjadi 2 bagian. Xiao Chen tidak mengungkapkan ekspresi di wajahnya. Dia mengeluarkan Soul Slayer Bow dan memasukkan Essence Light Arrow ke dalamnya. Dia mengumpulkan kekuatan besar di tangan kanannya dan menarik busurnya hingga menyerupai bulan purnama. Dia membidik Martial Grandmaster yang saat ini bertarung dengan Jin Dabao. Martial Grandmaster itu merasakan niat membunuh dan dengan cepat menghindari Jin Dabao, melompat ke samping. Xiao Chen menutup matanya dan mengunci hatinya menggunakan sense spiritualnya Puci. Essence Light Arrow dirilis dan menjadi seberkas cahaya. Itu menembus target yang dimaksudkannya. Martial Grandmaster itu memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah sua-sua. Tangan Xiao Chen bergerak terus-menerus dan mengeluarkan 2 Essence Light Arrows lainnya. 2 Grandmaster Martial yang tersisa tertusuk panah dan mati tanpa ada cara untuk melawan. Lemak menghela nafas. Busur pembunuh jiwa ini sangat kuat. Siapapun yang ditembak mati. Orang ini juga sangat kuat. Rumor mengatakan menggambar Soul Slayer Bow akan membutuhkan 500 kg kekuatan. Berpikir dia benar-benar bisa menembakkan 3 panah terus-menerus. Su Xiao menggendongnya sekali lagi dan ekspresi kaget muncul di matanya yang indah. Potensi busur pembunuh jiwa tidak berhenti di situ. Selama tubuh fisik pengguna cukup kuat, bukan tidak mungkin melampaui 5.000 kg kekuatan. Saat itu, mantan Manor Lord of Heavenly Craft Manor menginvestasikan semua usahanya untuk membuat Soul Slayer Bow. Namun, dia menemukan tidak ada yang bisa menariknya kembali karena esens tidak dapat digunakan dan hanya kekuatan fisik yang bisa diandalkan. Itu ditinggalkan dalam penyimpanan istana. Ketika mantan Manor meninggal,
Manor-manor baru segera menjualnya. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki jika mereka melihat situasi hari ini. Si gemuk bertanya karena penasaran. Tuan Manor yang tua itu. Mengapa dia menempa busur roh yang tidak seorang pun bisa mundur? Apakah dia tidak ada hubungannya setelah makan? Su Xiao mendesah tidak jelas. Dia berkata dengan nada melankolis. Supaya dia bisa mengembalikan hutang budi, maka dia menginvestasikan seluruh energinya ke dalamnya. Xiao Chen menyingkirkan busur dan mengambil Essence Light Arrows di tanah. Kekuatan Soul Slayer Bow dikombinasikan dengan Essence Light Arrows jauh melebihi imajinasinya. Selain itu, dia merasa potensi penuh Soul Slayer Bow belum terrealisasi setelah dia mengambil Essence Light Arrows. Dia mulai mengumpulkan rampasan perangnya, menepuk-nepuk tubuh martial Grandmaster ini. Ketika lemak itu melihat ini, dia dengan cepat mulai bersaing dengan Xiao Chen. Orang-orang ini benar-benar kaya. Hanya dengan mencari dua dari mereka menghasilkan 3.000 tile emas dan beberapa botol pil berkualitas. Lemak itu tersenyum senang ketika dia memegang uang kertas emas. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengannya. Dia menembak beberapa aliran Purple Thunder True Fire ke mayat-mayat, membakar mereka menjadi abu. Dia menatap lubang hitam pekat di depan mereka dan berjalan masuk tanpa ragu. Jin Dabao dan Su Xiao dengan cepat mengikutinya. Semakin dekat mereka ke lubang, semakin padat udara dingin yang menembus. Itu menyebabkan orang merasa takut ketika mereka menggigil kedinginan. Setelah mereka bertiga mengedarkan beberapa esens, mereka merasa sedikit lebih baik. Di dalam lubang yang gelap ada jalan beraspal yang panjang. Itu benar-benar sunyi saat mereka melintang di jalan setapak. Mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa. Bahkan lemak latah itu tutup mulut. Mereka bertiga berjalan untuk periode waktu yang tidak diketahui sebelum titik cahaya muncul di depan mereka. Xiao Chen merasakan sukacita di hatinya dan dia meningkatkan kecepatannya. Setelah beberapa saat, sebuah istana bawah tanah yang luas muncul di depan semua orang. Cepat! Lari, orang mati di peti mati akan keluar. Banyak pembudidaya klan Duanmu sudah mati. Sebenarnya ada binatang iblis di sini. Apakah ini sebenarnya sisa kuno? Mengerikan sekali sebelumnya. Ada seseorang yang terinfeksi oleh demonic Qi. Dia di iblis dalam sekejap sebelum mereka bertiga memiliki kesempatan untuk bersukacita. Sekelompok besar pembudidaya berlari dari depan. Mereka jelas berniat melarikan diri. Kelompok itu segera menjadi khawatir. Fatih Jin sedikit terdiam sebelum berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa semua orang berlari kembali?" Xiao Chen menahan seorang kultivator untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Pembudidaya itu menjawab, mengatakan klan Duanmu membuka peti mati kuno berwarna hitam di istana bawah tanah. Mayat di sana benar-benar hidup dan mulai membunuh semua orang yang dilihatnya selanjutnya. Di sungai yang tenang di istana bawah tanah, banyak binatang iblis seperti kelelawar tiba-tiba muncul. Mereka sekuat binatang iblis peringkat 5. Dan mereka datang dalam jumlah besar. Xiao Chen ragu-ragu. Haruskah aku kembali atau terus maju? Tiba-tiba dia melihat sekelompok orang sedang memeriksa sesuatu di dinding di depan. Ini jelas merupakan teknik bela diri kuno. Para pendahulu mengukirnya di dinding tetapi kami tidak memahaminya. Tanpa tingkat pemahaman tertentu, tidak ada cara untuk memahaminya. Sebelumnya, aku melihat Ji Changkong datang ke tempat ini. Setelah melihatnya, ia segera menghancurkan 3 ukiran terakhir. Dia pasti memahami sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan menghancurkan 3 ukiran terakhir. Kelompok Xiao Chen dengan cepat membuat jalan mereka. Mereka melihat banyak ukiran di dinding. Ukiran orang. Beberapa menari pedang. Beberapa duduk. Dan beberapa berdiri diam. Ekspresi semua orang berbeda. Tetapi tindakan mereka semua memiliki dao tertentu. Setiap gerakan mereka tampaknya mengandung aura langit dan bumi. Xiao Chen melihat dari ukiran ke ukiran, menggunakan sense spiritual untuk menyapu mereka. Ketika spiritual sense-nya masuk, dia merasa seolah-olah dia tenggelam dalam versi yang sangat realistis. Dia merasa bahwa dia mendapatkan sesuatu dengan setiap ukiran. Purple Thunder Divine Incantation sebenarnya beredar secara otomatis. Dia merasakan sensasi aneh. Ketika dia mencapai akhir, dia menemukan 3 ukiran terakhir dihancurkan oleh seseorang.
Sepertinya Ji Changkong telah mendapatkan beberapa pemahaman di sini. Dan itulah sebabnya dia menghancurkan mereka. Xiao Chen merasa menyesal saat mengatakannya. 3 nafsu keinginan yang paling penting telah dihancurkan. Sirkulasi Purple Thunder Divine Incantation juga berhenti. Perasaan misterius yang telah hilang juga. Meski begitu, Xiao Chen merasakan esens di tubuhnya menjadi lebih berlimpah. Ranah kultivasinya sebagai guru bela diri tingkat tinggi menjadi lebih kokoh. Su Xiao tiba-tiba membuka matanya. Dia berkata dengan heran. Ini adalah gambar pemahaman Sage Dao. Orang-orang di dalamnya adalah orang bijak yang benar-benar ada di zaman kuno. 3 gambar Sage Dao Comprehension terakhir dihancurkan oleh Ji Changkong. Kalau tidak, akan lebih mudah untuk melihatnya. Lemak itu menatapnya untuk waktu yang lama dan dia tidak bisa melihat Dao di dalamnya. Dia berkata dengan suasana hati yang buruk. Apa yang baik tentang Dao Comprehension Pictures ini? Ini bukan teknik bela diri. Orang yang mengukir ini tidak bermoral. Dia bisa saja mengukir gambar Dao Bestowal. Bukankah itu lebih baik? Tepat setelah lemak itu berbicara, seorang sage yang duduk di dalam ukiran itu sepertinya telah mendengar penghinaan dari lemak itu. Kelopak matanya tampak berkedut. Apa yang terjadi? Aku baru saja melihat kedutan kelopak mata orang itu. Apa aku melihat hantu? Aku juga melihatnya, Bang. Sebuah energi yang tampaknya melampaui ruang dan waktu dikirimkan. Semua orang merasa terpesona. Pada saat mereka bereaksi, mereka melihat lemak jatuh ratusan meter jauhnya. Dia bahkan berguling terus-menerus. Menjerit kesakitan, roh Sage terwujud. Pandangan dari puluhan ribu tahun yang lalu sebenarnya sangat kuat. Mengerikan sekali. Meskipun Sage sudah mati, Holy Might-nya masih ada. Bahkan setelah 10.000 tahun. Itu belum pudar memang. Lihatlah lemak sesat itu. Di depan Sage. Dia pasti eksistensi seperti sampah. Xiao Chen bergegas dan membantu yang berlemak. Bagaimana perasaanmu? Apa kamu baik-baik saja? Lemak menepuk-nepuk debu di pakaiannya dan ada ketakutan yang tersisa di suaranya ketika dia berkata. Aku melihat sepasang mata. Mata itu penuh dengan kekacauan. Sebelum aku bisa bereaksi, aku terlempar ke udara.